wabarakatuh. Saya Adit Aryadi, mahasiswa semester 5 program studi akuntansi dari Universitas Kuningan. Di sini saya akan mereview dan dari ringkasan artikel ilmiah yang diambil dari jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia yang diterbitkan tahun 2016 yang berjudul Pengaruh Liputan Media, Kepekaan Industri, dan Struktur Tata Kelola Perusahaan terhadap Kualitas Pengungkapan Lingkungan, yang ditulis oleh Bidangatu Solihah dari Universitas Negeri Semarang dan Arga Mustika Winarsih dari Universitas Negeri Semarang. Oke, langsung saja kepada pembahasannya, yaitu tentang satu, tujuan penelitian tersebut, dua, permasalahan yang dibahas dalam penelitian, tiga, teori yang digunakan dalam artikel dan hipotesisnya, empat, populasi dan sampel pada penelitian tersebut serta alat analisis yang digunakannya, lima, kesimpulan yang diperoleh. Tujuan penelitian: memberikan wawasan bagi pembaca dan menguji pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan. Permasalahan yang diangkat penelitian tersebut adalah tentang kepastian berita yang disebarkan oleh media tentang struktur industri dalam mengelola tata usaha terhadap lingkungan. Teori legitimasi menjelaskan tentang kontrak sosial organisasi dengan masyarakat. Kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar kontrak sosialnya. Perusahaan beroperasi dalam lingkungan eksternal yang berubah secara konstan dan mereka berusaha meyakinkan bahwa perilaku mereka sesuai dengan batasan-batasan dan norma masyarakat. Lindblom menyatakan bahwa legitimasi sifat dinamis. Oleh karena itu, legitimasi gap akan berubah-ubah tanpa perubahan apapun dalam setiap tindakan perusahaan. Legitimasi sebuah perusahaan dapat diperoleh melalui berbagai tindakan, termasuk mengkomunikasikan informasi perusahaan kepada stakeholder. Teori legitimasi menyediakan perspektif yang lebih komprehensif terkait pengungkapan tanggung jawab sosial. Teori ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar perusahaan memperoleh penerimaan masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan. Teori yang kedua yaitu teori keagenan. Teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak menyewa pihak lain atau agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingannya, yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen. Jensen dan Macking 1976. Teori ini menyatakan bahwa dengan adanya asimetri informasi, manajer sebagai agen akan memilih kebijakan untuk memaksimalkan kepentingan para prinsipal, yaitu para pemilik perusahaan, baik itu dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Selain itu,
Manajer juga memiliki kepentingan untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri. Dengan adanya dua kepentingan ini, hal ini mengindikasikan manajer bertindak semaunya sendiri tanpa memperdulikan kepentingan pihak prinsipal. Untuk menghindari hal tersebut, beberapa peneliti menyatakan teori keagenan dapat dikurangi dengan meningkatkan pengungkapan. Ball menyatakan bahwa peningkatan transparansi dan pengungkapan akan memberikan kontribusi untuk menyelaraskan kepentingan manajer dan pemegang saham. Corporate governance merupakan mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Dengan adanya konsep corporate governance, pihak manajemen atau agen diharapkan dapat dipercaya dalam mengelola kekayaan pemilik atau prinsipal, dan pemilik juga yakin bahwa agen bertindak sewajarnya dan tidak melakukan kecurangan untuk kepentingan agen sendiri, sehingga dapat meminimalkan konflik serta biaya keagenan. Populasi dan sampel analisis yang digunakan. Populasi perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013 mengambil data selama 3 tahun dianggap sudah merepresentasikan kondisi pelaporan lingkungan di Indonesia dan untuk alasan kebaruan atau pembaharuan data. Untuk sampel mengambil 6 jenis industri, yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Alat analisis yang digunakan yaitu ada 2, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Yang pertama, metode pengumpulan data. Metode dokumentasi berupa pengumpulan data sekunder. Data diperoleh dari pelaporan tahunan maupun laporan berkelanjutan dan laporan tanggung jawab sosial melalui website resmi Bursa Efek Indonesia atau bisa disingkat menjadi BEI, dan data pendukung dari Indonesia Sustainability Reporting Award, bisa disingkat dengan ISRA, serta sumber data dari surat kabar nasional yang dipublikasikan secara online, yaitu Media Kompas, Antara News, Kontan, WALHI Nasional, dan liputan media yang berasal dari website perusahaan itu sendiri. 2. Metode analisis data. Analisis statistik deskriptif, analisis regresi, data panel, dan uji prasyarat regresi atas model terbaik yang terpilih dengan menggunakan EPUS 8.0. Statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui nilai maksimum, minimum, rata-rata, dan standar deviasi dari masing-masing variabel. Analisis regresi data panel dilakukan dengan terlebih dahulu mengestimasi menggunakan model common effect, fixed effect, dan random effect. Selanjutnya dilakukan pemilihan atas model terbaik dengan uji Coe, uji Hussman, dan uji Lagrange multiplier atau disingkat dengan LM. Uji prasyarat regresi terdiri dari
uji nominalitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Untuk kesimpulan dari review ini, menurut saya liputan media tidak berpengaruh terhadap ukuran perusahaan, dan profitabilitas sangat berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Meskipun begitu, liputan media dapat menambah popularitas dari suatu industri terhadap pandangan masyarakat, yang dapat memberikan nilai positif bagi industri tersebut. Mungkin sekian review dari ringkasan artikel ilmiah tersebut. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kata-kata dan penulisan nama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.